masalah-masalah aktual untuk mendidik, meyakinkan pembaca dan lain sebagainya. Kemudian misal Bojonegoro ini kan sudah banyak trotoar yang dijadikan sebagai wisata. Ini bisa dijadikan sebagai tema tulisan. Nah, dari sisi edukasi misalkan dan lain sebagainya, ternyata tidak perlu untuk misalkan rekreasi keluar untuk di lokal saja, itu juga bisa dijadikan sebagai bahan tulisan. Jadi Bapak Ibu semuanya mudah untuk membuat sebuah tulisan yang sejarah bisa. Oh dulu sejarah berbicara dulu di Bojonegoro Melinding terkait dengan trotoar yang dijadikan sebagai sarana untuk berwisata. Sejarahnya sekarang itu sudah ada. Berarti dalam sejarah itu ada sisi menariknya. Kan dikupas sesuai dengan mata pelajaran, disesuaikan. Pokoknya bagaimana itu sesuai dengan kompetensi mata pelajaran. Itu dulu. Jadi mendidik yang nanti meyakinkan membaca, mendidik dan menghibur. Lanjut Mas. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini kenapa guru perlu menulis artikel? Ini penting. Yang pertama itu profesi bertambah sebagai guru dan penulis. Sepakat atau tidak? Sepakat. Profesi ini jenengan bertambah tidak hanya sebagai guru, tapi sebagai seorang penulis. Jenengan pensiun menjadi seorang guru, tetapi penulis gak akan pensiun sampai kapan tuh? Selama masih ada ide, nanti dia akan tetap bisa menulis. Saya yakin, karena nyuruh saya Bapak Ibu, artikel yang tayang di koran itu kemarin di Jawa Pos Nasional, itu ibu-ibu rumah tangga nulis terkait jeritan minyak karena langka, betul. Bagaimana ibu-ibu misalkan mengomentari itu atas nama dia identitas penulisnya bukan guru, tetapi hanya ibu rumah tangga. Dari sini disimpulkan berarti profesi menulis itu profesi sepanjang masa. Ini yang mempersiapkan kita bersama untuk menjadi seorang penulis apapun. Jadi ini Pak Osman kampanyekan sekali lagi bahwa kita sebagai seorang pendidik itu nanti punya dua profesi. Profesi seorang guru dan profesi seorang penulis. Yakinkan. Saya sudah yakin karena profesi saya dosen enggak, sebagai yang kedua penulis. Sudah punya dua profesi. Kalau yang lain ini kan ditambah ya. Yang kedua, personality. Kenapa guru perlu menulis artikel? Secara kita kan menjadi seorang diri kita sendiri. Secara personality kita itu perlu menjadi role model. Kalau di sekolah itu ada guru yang cakap menulis, maka nanti akan menjadi role model. Sepakat ya? Akan menjadi uswatun hasanah. Kubar gembor ngalor ngidul terkait dengan ayo menulis. Kita perlu punya karya itu seakan-akan tidak sesuai apa yang disampaikan. Tetapi menurut saya, misalkan saya dengan teman-teman di Unugiri mahasiswa dan sebagainya itu, saya ingin mengkampanyekan menulis, berarti saya sudah punya tulisan. Ini kampanye efektif. Gitu sih. Maka ini menjadi role model terdekat bidang menulis. Bahasanya Gus Baha akan seperti itu. Jadi kalau mau mencari siapa sih penulis guru, siapa sih gurunya yang terampil menulis terdekat itu ada. Kenapa sih? Ibu ini semuanya nanti menjadi penulis itu mudah. Sehingga nanti mereka untuk konsultasi terkait menulis itu apa? Gitu. Sepakat ya sampai di sini. Nah, selanjutnya update peristiwa yang terjadi itu butuh sumbangsi. Kenapa guru-guru? Kalau nanti misal ada kurikulum merdeka, itu kok nggak menyuarakan, bertanya perlu ada semacam feedback ya dari kita sebagai seorang pelaku stakeholder di sekolah itu yang perlu untuk mengkampanyekan apa sih yang kurang misalkan gitu nggak apa-apa. Maka ini update peristiwa yang terjadi itu sumbangsi itu. Selanjutnya teknik, secara teknik modal sebagai penulis murah. Sepakat atau tidak? Sepakat, sangat sepakat. Laptop sudah ada di depan semuanya. Gadget ada sih. Lebih dari satu sih. Maksudnya kalau lebih dari itu Pak Suman minta satu. Ada sih. Modal sebagai seorang penulis murah, bebas waktu pengejarnya. Pun saya berbagi. Jenengan bisa memilih pagi, siang, malam itu sih dengan media ini laptop juga bisa, PC juga bisa, dengan gadget jenengan juga bisa. Lewat nol itu. Saya sering nulis itu kalau ada ide. Yang saya menjadi ini sekedar mengingatkan. Kalau Bapak Ibu punya ide tulisan, catat di note
ponsel Bapak Ibu semua. Jangan sampai dihiraukan. Itu nanti kita mencari-cari gitu ya tadi. Bahwa di los-los kayak gini nggak ketemu karena tadi ide yang pertama ini ide yang mahal, brilian. Kok dikesampingkan? Yakin nanti kedua kalinya itu idenya akan kurang baik. Maka sekali lagi nyuwun sewu Bapak Ibu semuanya, ini yang penting. Modal sebagai seorang penulis bebas waktu dan melimpah ruah bahannya. Bapak Ibu semuanya, hari ini kok misal nyuwun sewu masih kesulitan untuk misal, Pak saya enggak ada bahan dan sebagainya. Mungkin kurang browsing sama Google. Tenang, itu harus karena melimpah ruah bahannya. Saya Bapak Ibu semuanya. Bisa diakses dimanapun dengan wisata sama keluarga. Yang saya di kamar mandi bisa browsing. Itu kita harus lanjut. Pokoknya kita hargai semuanya. Bapak Ibu semuanya, lanjut ya. Kenapa guru perlu menulis artikel ekonomi bertambah secara finansial? Bapak Ibu semuanya, tentu menulis itu nanti menambah karir. Saya yakin. Apalagi yang bisa ingin naik jabatan dan sebagainya, punya harus ada publik sekian dan sebagainya. Itu nanti sangat penting. Apalagi misal nanti kalau tulisannya itu diminati oleh banyak orang, diminta untuk buatkan mesti nanti royalti masuk. Ketokohan Bapak Ibu nanti akan menjadi populer, yakin. Mau membuktikan Bapak Ibu semuanya? Ya, ini dicek ya. Menurut saya ponselnya bisa dipegang semuanya. Nah ini untuk mengetes seberapa populernya seorang penulis. Buatan lanjut Mas Najib. Ya, yang diketik namanya Pak Usman dulu. Berapa? Nanti itu dicek namanya sendiri-sendiri. Usman Roin, Ya, ketik. dicek misalkan diketik saja di sini Usman Roin. Kalau Usman Bambang nggak ada. Ya. Kalau itu, nah ini sebagai bukti sudah sih Usman Roin sudah sih. Nah, untuk misalkan bisa melihat, bisa banyak sih tulisannya sih. Iya, sudah banyak sih. Dan ini untuk mengecek Bapak Ibu semuanya. Jadi kita menulis itu ternyata bisa untuk mempopulerkan kita. Tidak hanya kita Indonesia Bapak Ibu semuanya, tetapi lembaga kita nanti juga akan populer. Lanjut Mas Najib, ini untuk mengecek saja. Kalau nanti misal Pak Usman kurang populer ya tidak usah diundang di sini lagi. Ya, kita populer bersama-sama. Menurut saya ini artikel yang dinilai Bapak Ibu semuanya kategori ide. Kira-kira idenya itu kira-kira kategori yang punya nilai penting. Kejadian pengaruh kehidupan orang, banyak orang dan masyarakat membaca. Misal Bapak Ibu semuanya ada kelangkaan minyak dan sebagainya. Kategori penting bisa ditulis Bapak Ibu semua sesuai dengan kompetensi yang ada. Itu. Jadi walaupun misal kita guru bahasa Inggris tidak masalah, kita nulis karena kita pelaku di lapangan dan lain sebagainya. Bisa menulis terkait ini. Berdampak BBM naik berarti berdampak pada semua kebutuhan makanan. Sambal tidak pedas karena cabenya mahal. Jadi sedikit. Baru aktual unsur kedekatan kondang itu artinya dia seorang tokoh gitu ya. Human interest, Bapak Ibu yang belum tahu human interest itu seperti ini. Bapak Ibu semuanya mungkin ke jalan-jalan ke Jonegoro jadi ada orang misal yang minta-minta dan sebagainya, misal dengan kelas kakinya misalkan dan sebagainya, itu kategori human interest. Apalagi siang-siang jam 12 itu kalau dipotret sebenarnya syukurnya kita itu luar biasa dibanding Bapak Ibu atau Bapak yang lagi misal menjadi tukang parkir. Itu coba misalkan itu kan menarik hati kita. Kita sudah banyak menerima gaji, kita itu hanya 1.000. Nah itu kategori human interest. Bisa kita tulis nanti itu jadi unik, menarik. Dan itu ini artikel yang ide-idenya bisa dari sini Bapak Ibu semua. Ide-idenya dari sini. Lanjut. Jadi
Ini Bapak Ibu, ini yang sudah saya lakukan. Pertama kita harus menggali ide dulu. Apa yang akan kita tulis? Judul bisa belakangan, bisa di depan. Pilihan. Itu tergantung Bapak Ibu semuanya. Mau biasanya nulis judul di depan, mau judul di belakang, terserah. Yang penting tulisannya, tema tulisannya sudah ditemukan. Atau J? Tentukan media koran. Nah ini nanti sih. Yang ini yang kedua, gunakan teknik free writing atau menulis bebas tanpa ada hambatan. Itu nulis dulu. Ketik dulu sampai selesai. Jangan nulis diedit. Nulis dihapus, nanti nggak jadi tulisan. Jadi biasanya kalau saya nulis itu, menurut saya tulis semuanya dulu. Saya gelontorkan dulu ide, ya. Pokoknya sebebas-bebasnya, baru nanti selesai ini Bapak Ibu semuanya tahap editing. Lupa biasanya dalam tulisan itu kan ada mengutip beberapa buku, boleh ditambahin. Misalkan gunakan bahasa dengan mudah, ringkas, padat, ditambah dengan kutipan-kutipan. Tidak masalah, itu untuk memperkuat. Biasanya kan kita punya statement pribadi, lah biar kuat statementnya itu biasanya saya ngutip ini, ngutip jurnal ini dan sebagainya. Cuma tidak usah ditampakkan dengan catatan kakinya, footnote-nya, nggak perlu. Artikel itu tidak perlu catatan kaki. Yang kedua tidak perlu gambar. Ada aktivitas orang misal lagi berbicara terkait bersih-bersih, orang nyapu ditampilkan gambarnya, nggak perlu. Artikel itu ya cuma teks tulisan yang berbicara terkait tema tersebut. Minta tolong teman untuk misalkan cek tulisan saya masih acakkan atau tidak dan itu. Minta tolong nggak apa-apa teman-teman. Ini tulisan kamu kelihatannya perlu ditambah ini sedikit sehingga nanti komplit kan. Ya itu nanti ada contohnya. Setelah yakin baru kemudian dikirim ke media. Ini setelah yakin. Jangan kayak kita update status tanpa editing, alay masuk diposting semuanya. Gitu jadi tipe dan lain sebagainya masuk semua. Lanjut Mas Najib. Ya, ini Bapak Ibu semuanya, ini kisaran. Ini emailnya juga tidak ada. Kisaran halaman, email dan lain. Nanti materinya akan saya sampaikan. Nanti kalau mau kirim ke Radar Bojonegoro itu sudah ada. Ini kalau nggak Pak Usman nggak kasih. Itu Tribun Jawa Tengah. Kalau mau ngirim di sana itu mesti nanti dapat fee langsung ditransfer ke rekening pribadi jenengan, bukan rekening Pak Usman. Ya, Jurnaba, Loko, Blog Bojonegoro itu nanti sudah ada emailnya. Enak gitu ya. Ini yang disadari. Biasanya gini, Bapak Ibu semuanya harus diingat-ingat kisaran ya berapa Pak jumlah dari halaman yang saya buat dalam artikel itu. Kalau saya membuat 700 kata, 5.260 karakter plus spasi 1,5 atau cukup 2 halaman saja. 2 halaman kok isok gak gawe iki kok kebangetan. Kata Jawa itu semuanya. Cukup 2 halaman. Jangan lebih, artikel cukup 2 halaman. Ini kalau PTK ya 2 halaman. Cukup 2 halaman artikel. Tinggal ngelamun loh jadi. Tinggal ngelamun. Ini ditambahin plus foto pose santai. Ini saya plus foto lah. Plus foto santai. Close up nih. Jangan foto KTP. Lanjut Mas. Nah ini kita sudah masuk pada anatominya. Ini karya dari Pak Usman, terbit di Jawa Pos Radar Bojonegoro. Kita lihat item-itemnya sih, biar Bapak Ibu semuanya nanti bisa melihat. Oh ternyata itemnya seperti ini. Judulnya ini menurut saya ini judulnya ini Lenyer dan Etika Berkendara. Lenyer dan Etika Berkendara. Bojonegoro sudah melenyer kan? Sudah, saya yakin sudah. Maka tetapi persoalannya Bapak Ibu semuanya, ini tulisan ini lahir dari konteks.
Jadi saya mau ke Bojonegoro, ada temen apa itu, ada pemuda-pemuda yang balap-balapan. Wow, itu kan kayak progres itu kan ya. Jadi mau nyenggol saya dan lain sebagainya. Akhirnya ini saya jadikan sebagai bahan tulisan. Melanggar dan etika berkendara. Ini mungkin saya saja. Bisa dipersani di laptop masing-masing. Oke, Pak Samsen. Nanti biar saya Pak Ali.